يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Sebetulnya agenda harian kita sampai mati itu simpel sekali. Kalau setiap harinya dalam perjalanan usia Anda bisa menghasilkan 3 hal, Anda orang yang sangat beruntung. Maka hari keberuntungan itu hari Anda bisa menghasilkan 3 hal ini. Tapi kalau misalnya satu hari Anda gagal memperoleh 3 agenda ini, itu hari naas. Itu hari musibah Anda. Nah, adapun agenda pertama adalah ilman nafi'ah. Setiap hari harus ada tambahan-tambahan ilmu yang bermanfaat. Setiap hari harus ada tambahan-tambahan ilmu yang bermanfaat. Hari ini misalnya harus ada tambahan-tambahan ilmu yang bermanfaat. Besok ada lagi tambahan-tambahan ilmu. Karena dengan ilmu itulah kita memperoleh kebenaran. Tidak ada ilmu, tidak ada kebenaran. Sejauh kesungguhan Anda mencari ilmu, sejauh itu Anda memiliki kebenaran. Dan Anda butuh kebenaran itu untuk menghindari kesalahan. Semakin luas kebenaran Anda, semakin sempit kesalahan. Tapi semakin sedikit kebenaran Anda, semakin luas kesalahan. Nah, hanya saja dalam agama kita, ilmu tujuannya bukan pinter, tetapi nafi'ah. Tujuan dari ilmu adalah manfaat. Maka sejatinya orang yang semakin banyak belajar, maka dia semakin manfaat. Dia semakin manfaat untuk dirinya sendiri, dan dia pun semakin manfaat untuk orang lain.
Baik, jadi tujuan ilmu itu bukan untuk Anda pintar dengan nilai cum laude dan lain-lain, bukan. Itu bukan tujuan ilmu agama. Tetapi tujuan ilmu dalam agama kita agar kita semua bisa memaksimalkan manfaat diri. Saya makin bermanfaat untuk saya pun makin bermanfaat untuk orang lain. Terus agenda kita kedua dalam hidup ini, rizqan thayyiba. Setiap hari memang harus ada pemasukan rezeki yang baik. Jadi target rezeki dalam agama kita bukan target nominal. Ya, tapi targetnya adalah thayyiba, baik. Walaupun pemasukan Anda sangat besar dalam 1 bulan, tapi kalau itu bukan rezeki yang baik, pada akhirnya malah petaka. Anda sudah lihat koruptor-koruptor, Anda sudah lihat para penipu-penipu, mereka bisa menghasilkan uang yang banyak. Tapi karena itu tidak memiliki nilai thayyibah, akhirnya mereka sengsara. Ternyata salah satu rukun bahagia itu rezeki Anda harus baik. Itu rukun untuk bisa bahagia. Kemudian agenda ketiga kita dalam perjalanan hidup, amalan mutaqabbala. Setiap hari kita harus terisi dengan amal-amal yang diterima. Menjalankan satu amal itu gampang. Tapi menjalankan amal yang diterima itu berat. Zuhur sekedar melaksanakannya sangat mudah. Tapi untuk sampai di level diterima itu berat sekali. Karena amal yang diterima itu harus memenuhi 2 standar. Standar batiniahnya adalah ikhlas. Dan standar lahiriahnya adalah ittiba. Yang dimaksud dengan ittiba sesuai dengan contoh. Dan contoh kita adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencontoh Nabi dalam setiap ibadah itu memiliki 2 tingkatan. Pertama, dan ini nyaris mustahil, mencontoh Nabi sehingga ibadah Anda persis seperti Nabi. Nah, itu nggak bisa. Sehingga nomor 2 inilah yang paling mudah. Mencontoh Nabi sampai mirip dengan Nabi. Mencontoh sampai sama persis itu nggak bisa. Ibadahnya para nabi ini bagian dari mukjizat mereka yang memang nggak bisa kita contoh-contoh. Maka Nabi kita mengatakan saddidu wa qaribu. Lakukan sesuai contoh. Kalau tidak bisa, lakukan mendekati contoh. Saya katakan hanya ini saja agenda hidup setiap hari sampai mati, karena dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi kita setiap pagi, setiap hari selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan wa amalan mutaqabbala. Ini doanya Nabi kita setiap pagi, setiap hari. Nah, dari sinilah kita ambil satu kesimpulan. Berarti memang agenda hidup kita nggak lebih dari 3 itu. Jadi kalau hari ini Anda bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, hari ini pun Anda dapatkan rezeki yang baik, hari ini amal-amal Anda sesuai dengan standar, oh ini hari besar buat Anda, ini hari rayanya Anda itu. Maka kajian malam ini bagian dari yang pertama, insyaallah ta'ala. Baiklah. Pembicaraan kita masih mengenai nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang.
Sudah disampaikan pertemuan lalu bahwa jiwa yang tenang itu artinya tenang dalam 5 hal. Pertama, tenang dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Itu 1, 2 itu ya. Tenang dalam memahami nama Allah dan sifat Allah. Nomor 1 ini penting sekali. Kenapa? Jamaah sekalian, di antara nikmat besar Allah untuk kita semua bahwa kita menuhankan Allah itu dengan akidahnya ahli sunnah. Karena ada orang lain yang menuhankan Allah dengan akidah yang keliru. Misalnya orang-orang Jahmiyah, mereka menuhankan Allah dengan akidah ta'til. Hampir sama dengan mereka Mu'tazilah, mereka menuhankan Allah dengan akidah juga ta'til juga. Akidah ta'til artinya orang-orang yang gak percaya Allah punya nama, gak percaya Allah punya sifat. Jadi kalau Jahmiyah itu gak percaya Allah punya nama, gak punya sifat. Kalau Mu'tazilah sedikit lebih baik. Mereka percaya Allah punya nama, tapi mereka nggak percaya Allah punya sifat. Di urutan yang ketiga adalah akidahnya kullabiyah, termasuk Asy'ariyah dan Maturidiyah. Golongan yang ketiga ini percaya Allah punya nama, percaya Allah punya sifat, tapi mereka nggak percaya Allah punya perbuatan. Allah turun ke langit pertama, oh itu kategori perbuatan, kita nggak percaya. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, nanti Allah akan datang. Datang itu kategori perbuatan, oh kita enggak percaya. Allah gembira taubatnya seorang hamba, Allah gembira itu kata kerja, kita enggak percaya Allah punya perbuatan. Jadi 3 golongan ini golongan yang menuhankan Allah tapi dengan akidah yang keliru. Tiba-tiba datanglah Anda ahli sunnah. Maka Anda menuhankan Allah itu dengan akidahnya ahli sunnah. Maka tadi saya katakan di awal bahwa di antara nikmat besar Allah untuk kita, bahwa kita menuhankan Allah, kita mengimani Allah menggunakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidahnya ahli sunnah dalam mengimani Allah adalah mengimani semua nama Allah, mengimani semua sifat Allah. Maka ini mutmainnah yang pertama. Hati ini tenang dengan semua nama Allah. Hati ini pun tenang dengan semua sifat-sifat Allah. Tidak membantah. Kalau Mu'tazilah kan mereka membantah. Allah punya sifat penyayang, kata mereka tidak mungkin. Allah memiliki sifat Ar-Razzaq, memberi rezeki, kata mereka tidak mungkin. Tidak tenang hati mereka dengan sifat Allah itu. Tapi Anda ahlu sunnah wal jamaah, apapun sifat Allah atau apapun kabar Al-Quran tentang Allah, hati Anda tenang. Wa yabqa wajhu rabbik, abadilah wajah Allah. Allah punya wajah. Itu katanya Al-Quran. Ahlu sunnah itu langsung tenang, tidak protes, tidak keberatan. Maka ini mutmainnah yang pertama. Jiwa tenang yang pertama maksudnya tenang dalam menerima nama dan sifat Allah. Tidak menolak, tidak protes, tidak keberatan, tidak ngakal-ngakalin. Karena ngakal-ngakalin itu bagian dari nggak nerima. Allah punya tangan, oh itu maksudnya Allah punya kekuasaan. Allah memiliki wajah, oh itu maksudnya Allah ridha. Wah itu ngakal-ngakalin. Teks ayatnya, ya baqa wajhu rabbik, Allah punya wajah. Itu teksnya. Kalau kemudian wajah ini Anda ubah artinya menjadi ridha, itu namanya ngotak-ngatik. Kenapa ngotak-ngatik? Hati Anda nggak tenang dengan ayat itu.
Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada yang Adam padahal aku ciptakan langsung dengan tanganku? Datang kelompok sebelah ini, Allah punya tangan. Oh, itu bukan tangan, itu maksudnya kekuasaan. Jadi tangannya Allah itu artinya diubah menjadi kekuasaan. Ini namanya ngotak-ngatik. Kenapa ngotak-ngatik? Karena hati Anda enggak tenang dengan adanya sifat tangan bagi Allah. Maka ini mutmainnah yang pertama. Mutmainnah artinya berjiwa tenang dengan semua nama dan sifatnya Allah. Apapun nama, apapun sifat Allah, hati saya tenang menerima. Saya tidak perlu menolak, saya tidak perlu ngotak-ngatik. Ini mutmainnah 1 dan 2. Mutmainnah yang ketiga adalah mutmainnah terhadap takdir-takdir Allah. Takdir Allah berupa keadaan buruk, hati ini tenang. Termasuk takdir Allah berupa keadaan baik, hati ini pun tenang. Sebagian orang apabila telah berhadapan dengan takdir yang buruk, hatinya langsung kasak-kusuk. Seolah-olah Allah itu keliru mengirimkan takdir yang buruk itu. Seolah-olah Allah salah memberikan takdir yang buruk itu. Orang-orang yang berjiwa mutmainnah artinya tenang. Hati mereka tenang dengan takdir model apapun. Takdir berupa musibah kematian, takdir berupa musibah hutang piutang, apapun warna-warni takdirnya, jiwa mutmainnah itu tenang dengan semuanya. Karena mereka tahu bahwa tidak ada satu musibah melainkan itu izinnya Allah. Saya punya hutang piutang, ini memang izinnya Allah untuk terjadi. Perdagangan saya hari ini tidak membuahkan untung yang besar, yaitu ketetapan Allah untuk saya hari ini. Nah, jadi ini mutmainnah yang ketiga. Mutmainnah alias tenang dengan segala takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mutmainnah yang keberapa nih? Yang keempat dan yang kelima adalah mutmainnah dalam perintah dan larangan. Jadi apapun perintah Allah, mutmainnah, tenang. Apapun larangan Allah, tenang. Karena sebagian orang kalau sudah datang syariat, perintah atau larangan, justru mereka berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah Allah dikhianati, larangan-larangan Allah pun dikhianati. Kenapa? Karena perintah dan larangan ini tidak ada dalam ketenangan hati. Maka nafsul mutmainnah artinya adalah jiwa yang tenang. Apapun perintahnya Allah, mereka tenang. Dan apapun larangannya Allah, mereka tenang. Tidak berpikir untuk berkhianat, tidak berpikir untuk melanggar sama sekali. Baik, jadi jamaah sekalian, itulah rukun-rukunnya nafsul mutmainnah. Tenang di dalam memahami nama Allah, tenang di dalam memahami dan menerima sifatnya Allah, tenang dengan apapun takdir-takdirnya Allah, tenang dengan perintahnya Allah, tenang dengan larangan-larangannya Allah. Jadi ini 5 rukun nafsu mutmainnah. Malam ini kajian kita adalah tentang syarat nafsu mutmainnah. Apa syarat yang mesti terpenuhi? Apa perbedaan rukun dengan syarat? Rukun itu adanya di dalam, sifatnya internal. Kalau syarat itu sifatnya eksternal. Anda salat Fatihah itu internal kan? Maka itu dinamakan dengan rukun. Tapi bahwa Anda berwudu itu eksternal, maka itu dinamakan dengan syarat. 5 hal yang tadi kita bicarakan adalah rukun nafsul mutmainnah karena dia memang adanya di dalam nafsul mutmainnah. Nah, sekarang mengenai syarat. Apa saja syarat-syarat nafsul mutmainnah itu? Jemaah sekalian, syarat yang pertama, nafsul mutmainnah itu melepaskan hati dari ragu dengan yakin.
melepaskan hati atau melepaskan ragu dengan yakin. Itu nomor satu. Nomor dua, melepaskan jahil dengan ilmu. Nomor tiga, melepaskan kelalaian dengan zikir. Yang keempat, melepaskan khianat dengan kesetiaan dan taubat kepada Allah. Melepaskan khianat dengan taubat. Yang keempat, melepaskan ria dengan ikhlas. Yang kelima, melepaskan dusta dengan kejujuran. Kemudian melepaskan kelemahan dengan semangat. Yang keenam, melepaskan ujub dengan kerendahan hati. Yang ketujuh adalah melepaskan takabur dengan tawaduk. Jadi inilah 7 syarat untuk membangun nafsul mutmainnah. Baik, kita mulai yang pertama. Syarat nafsul mutmainnah yang pertama, melepaskan ragu dengan yakin. Allahu Akbar, ini sangat berat. Imam Abu Bakar Al-Warraq rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan yakin itu ada 3. Pertama dinamakan dengan yakinul khabar. Yang kedua yakinud dilalah. Yang ketiga dinamakan dengan yakinul mukasyafah. Baik, yakin yang pertama adalah yakinul khabar. Saya yakin karena informasinya nggak mungkin salah. Misalnya adanya surga, adanya siksa kubur, adanya bidadari, adanya malaikat. Ini semuanya kan gaib. Saya nggak bisa lihat dengan mata saya, tapi saya sangat yakin. Kenapa saya yakin? Karena beritanya tidak mungkin salah. Disebabkan karena beritanya berpangkal pada dalil-dalil yang sahih. Nah, kalau yakin Anda disebabkan karena dalil, disebabkan karena berita yang tak mungkin salah, ini dinamakan yakinul khabar. Baik. Lalu kemudian yakin yang kedua dinamakan dengan yakinud dilalah. Kata Imam Ibnu Qayyim, yakinud dilalah, bahwa ketika Anda yakin, Anda mampu membangun argumentasi terhadap keyakinan itu. Salah satu contoh misalnya, Imam Al-Asma'i, beliau seorang ulama. Sekali waktu beliau bertemu dengan seorang Badawi. Imam Asma'i ini mungkin berpikir nakal. Ini Badawi ini nggak pernah sekolah, nggak pernah menuntut ilmu. Saya pengen tahu bagaimana dia yakin tentang Allah. Bertanya, bagaimanakah si Badawi ini membangun keyakinan dengan latar belakangnya yang jauh dari ilmu, nggak pernah tersentuh pendidikan. Imam Asma'i berkata, wahai fulan, kamu yakin Allah itu ada? Kata dia, saya nggak ragu itu. Kata Imam Asma'i, dari mana kamu yakin? Beliau mengatakan, kalau saya lihat kotoran onta, saya yakin ada onta walaupun saya nggak lihat ontanya. Kalau saya lihat kotoran sapi, saya yakin ada sapi walaupun saya nggak melihat sapinya. Kalau saya melihat kotoran ayam, saya yakin ada ayam walaupun saya nggak ngelihat. Sekarang coba kamu bayangkan, itu langit, ini lautan, itu gunung-gunung, dan ini angin, itu matahari, ini bulan, itu bintang. Masihkah saya ragu bahwa ada yang maha dahsyat menciptakan itu semuanya? Jadi coba Anda lihat, bagaimana si Badawi ini,
dia tidak sekedar yakin berdasarkan kabar, yaitu dalil. Beliau bahkan telah menyanggah keyakinan itu dengan argumentasi yang sangat kokoh. Ini dinamakan dengan yaqinud dilalah. Ini dinamakan dengan yaqinud dilalah. Baik. Jenis keyakinan yang ketiga adalah yaqinul mukasyafah. Yaqinul mukasyafah itu suatu keyakinan yang membuat Anda seolah-olah melihat. Seolah-olah melihat. Anda yakin tentang Allah, sedetil-detilnya tentang Allah Anda tahu. Sehingga Anda seolah-olah melihat Allah. Anda tahu surga, sedetil-detilnya surga itu Anda tahu, sehingga Anda seolah-olah melihat surga. Anda tahu ada bidadari, sedetil-detilnya informasi bidadari itu Anda tahu, sehingga Anda seolah-olah melihat bidadari. Satu keyakinan yang membuat kita seolah-olah melihat, ini dinamakan yaqinul mukasyafah. Baik. Jemaah sekalian, terserahlah Anda mau memiliki yakin 1, yakin 2, atau yakin 3. Intinya nafsul mutmainnah itu mengubah keraguan-raguan menjadi keyakinan. Karena percayalah, kegelisahan hati Anda pasti dalam hal yang meragukan. Dan ketenangan alias mutmainnah hati kita pasti dalam hal yang meyakinkan. Contoh gampang begini. Anda harus bayaran hari ini jam 12 siang. Dan saya bilang, berapa bayaranmu? Bayaran saya sudah gampang. Saya bilang gampang. Jam berapa? Jam 12. Kok gampang? Saya ngomong gampang, itu hanya sedikit memberikan keyakinan. Anda masih ragu gimana nih, benar nggak benar nggak? Coba lihat betapa Anda sangat tersiksa, tapi ketersiksaan itu karena keraguan-raguan. Begitu akhirnya saya datang jam 12 kurang jam 11.30, saya bilang nih 1 juta. Sekarang uang di tangan Anda penuh dengan keyakinan. Ketika itu Anda tenang. Jadi semua gelisah kita pangkalnya adalah keraguan, dan semua ketenangan kita sebabnya adalah keyakinan. Pertanyaan, Anda tidak dapatkan keyakinan itu dari dunia. Anda nggak dapatkan keyakinan dengan uang yang banyak. Anda nggak dapatkan yakin itu dengan kekuatan yang luar biasa. Keyakinan itu hanya Anda dapatkan dari keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Misalnya, Anda dalam keadaan sulit, entah anggaplah kesulitan tentang ekonomi. Dari mana Anda yakin kesulitan ini akan selesai? Soalnya kalau Anda nggak yakin kesulitan Anda selesai, hati Anda akan terus tersiksa. Anda butuh satu keyakinan, persoalanku akan selesai. Dengan adanya keyakinan itu, hati Anda akan mutmainnah, hati akan Anda tenang. Pertanyaannya adalah, keyakinan ini tidak bisa Anda bangun dengan logika-logika. Keyakinan ini hanya bisa Anda bangun dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ya. Nah, inilah indahnya memahami dan meyakini semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian, semua nama Allah itu adalah optimisme. Hidup ini enggak menemukan lubang sekecil apapun untuk membuat Anda pesimis kalau Anda mengimani nama-nama Allah. Kamu sakit, iya, kata dokter enggak sembuh. Tapi Anda lihat Allah itu Asy-Syafi, Maha menyembuhkan. Muncul optimisme Anda. Ini hutang piutang saya di mana-mana, padahal saya masih nganggur. Tiba-tiba Anda lihat Allah itu An-Nasir, Maha menolong. Muncul optimisme Anda. Harapan-harapan Anda kepada manusia itu cuma harapan saja, bukan keyakinan.
Adapun harapan-harapan kita kepada Allah, itu adalah keyakinan. Allah Maha menolong, ya memang Allah akan menolong 100%. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, jadi syarat pertama untuk memiliki nafsul mutmainnah, lepaskan ragu dengan yakin. Yakinnya orang-orang yang beriman ini bukan yakin terhadap fakta, tetapi yakinnya terhadap keimanan. Misalnya saya yakin masalah hutang selesai karena saya punya uang. Oh, itu yakin Anda berdasarkan fakta di depan mata. Bukan itu keyakinan keyakinan dari keimanan itu bukan itu. Keyakinan dari keimanan adalah Anda yakin padahal di depan Anda nggak ada fakta, logika Anda pun nggak punya argumentasi, namun Anda yakin. Kenapa Anda yakin? Semata-mata yakin itu bukan karena A di depan saya, bukan karena argumen. Saya yakin karena Allah. Contoh misalnya, ketika Nabi Musa berada di pinggir laut, Firaun terus datang mendekat. Semua Bani Israel yakin, ya Musa inna lamudrakun, kita pasti tertangkap. Nabi Musa mengatakan, kalla, enggak mungkin kita tertangkap. Jadi Bani Israel yang konon jumlahnya yang sangat banyak itu semuanya ijma mengatakan Musa di depan kita laut, di belakang kita Fir'aun, sama dengan kita tertangkap. Itu masuk akal itu. Itu logis. Tapi Nabi Musa mengatakan tidak. Di depan kita laut, di belakang kita Fir'aun, sama dengan ada pertolongan Allah. Logika itu nggak ngasih Anda satu keyakinan, fakta itu pun nggak memberikan Anda satu keyakinan. Tiba-tiba dari hati ini muncullah keimanan. Keimanan mengatakan kamu punya Allah kan? Allah bakal ngebiarin kamu atau bakal nolongin kamu? Allah bakal nolong saya, sudah. Menteri Pendidikan Afghanistan yang sekarang, saya lupa namanya siapa. Anda tahu tidak bahwa beliau adalah mantan narapidana Guantanamo, yang seharusnya dia tinggal di penjara Guantanamo sampai menjadi bangkai. Tetapi beberapa tahun lalu dia dilepaskan dan sekarang menjadi menteri. Nah, beliau pernah ditanya, bagaimana ceritanya Anda bisa dilepaskan Amerika ini? Belum ada sejarahnya orang Afghanistan masuk penjara Guantanamo dan pulang dalam keadaan sehat, apalagi kemudian jadi pejabat. Laki-laki ini mengatakan, saya setiap hari disuruh keluar sel untuk berjemur di bawah sinar matahari. Itu saya selalu bicara dengan matahari. Saya selalu mengatakan, wahai matahari, saya tidak ragu kamu telah terbit, tapi saya lebih tidak ragu lagi Allah akan menolong saya. Besok oleh pasukan Amerika disuruh keluar sel untuk berjemur. Dia mandang matahari dan dia bicara lagi, wahai matahari, saya nggak ragu bahwa kamu telah terbit, tapi saya lebih tidak ragu lagi bahwa Allah akan menolong saya. Hasilnya Allah menolong. Pertanyaan jamaah sekalian, laki-laki ini beliau punya alasan enggak untuk yakin Allah akan nolong? Enggak ada alasan beliau bahwa dia akan lepas. Alasan logisnya enggak ada, sama sekali enggak ada. Cuman dia tahu namanya Allah itu Maha menolong. Itu namanya Allah. Sifatnya Allah itu Maha menolong. Sifatnya Allah itu yang dia yakin. Nah, dan Allah bertanya dalam Al-Quran, pertanyaan ini Allah berfirman, "Fama dhannukum birabbil alamin?" Wahai kalian semua, apa prasangka kalian tentang Allah? Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika membaca ayat ini beliau mengatakan, Allah bertanya tentang prasangka kita.
Maka kata Ibnu Mas'ud, jawablah pertanyaan Allah itu. Ya Allah, prasangkaku kepadamu bahwa engkau mengampuni orang-orang yang berdosa, bahwa engkau menolong orang-orang kesulitan dan selanjutnya. Dan Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, akan aku berikan apapun yang menjadi prasangka hambaku kepadaku. Baik, inilah syarat nafsul mutmainnah yang pertama, yaitu bagaimana Anda melepaskan keraguan-raguan dengan keyakinan. Keraguan-raguan Anda tentang kehidupan ini dengan keyakinan Anda tentang Allah Azza wa Jalla. Anak kamu belum pulang ini, padahal udah jam 8 malam, harusnya jam 5 udah sampai di rumah. Oh, di sini Anda mulai ragu-ragu. Jangan. Anda memang belum ada jawaban tentang keberadaan anak, tapi bisakah Anda yakin kepada Allah dalam kondisi tidak jelas itu? Bisa enggak? Itulah nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu, mereka adalah orang-orang yang berusaha membangun keyakinan justru di tengah keraguan-keraguan. Saya nggak tahu anak di mana, berita pun tidak ada, tapi saya yakin Allah. Nah, bisa nggak tuh? Baik. Nabi Yusuf alaihissalam 40 tahun terpisah dari Yakub. Betapa gelisah Yakub, anaknya hilang. Justru ini anak yang paling luar biasa, hilang dari usia 9 tahun. Bertahun-tahun Nabi Yusuf hilang. Apa yang terjadi tentang Nabi Yusuf itu teka-teki, tidak ada jawabannya. Lalu bagaimana Nabi Yakub melawan itu semuanya? Beliau mengatakan, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah sebaik-baik yang menjaga, dan Allah Maha Pengasih melebihi semua kasih yang ada. Yang menjaga Yusuf bersamaku adalah Allah. Yang menjaga Yusuf tanpa aku adalah Allah. Tidak mungkin aku menjaga Yusuf lebih baik daripada Allah menjaga Yusuf. Saya memang tidak tahu di mana Yusuf. Yang aku tahu, Allah pasti menjaga Nabi Yusuf. Selesai. Maka jemaah sekalian, percayalah, nanti akan ada situasi-situasi hidup yang tidak ada jawabannya. Ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Situasi-situasi hidup penuh teka-teki, tidak ada jawabannya. Ini semua yang membuat Anda gelisah. Kecuali kalau Anda seorang yang memiliki nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu adalah mereka yang mampu membangun keyakinan dalam keadaan yang tidak menentu, dalam keadaan yang gak jelas. Seperti Nabi Yakub tadi. Aku memang gak tahu di mana Nabi Yusuf, tapi dimanapun dia, Allah pasti menjaga. Selesai. Dan ini bukan pekerjaan yang gampang. Bagaimana Anda melepaskan keraguan-raguan itu dengan keyakinan? Bagaimana Anda membangun keyakinan justru di atas keraguan-raguan? Membangun keyakinan di atas fakta itu gampang. Tapi membangun keyakinan di atas keraguan-raguan dalam situasi nggak menentu, itu luar biasa. Nah, ini yang dinamakan dengan sakinah. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, beliau menyebutkan satu fasal, yaitu fasal sakinah. Fasal sakinah itu, saya berikan contoh. Nabi kita dan Abu Bakar berada di Gua Sur. Tiba-tiba entah berapa puluh preman-preman Quraisy datang membawa sajam. Tujuannya Muhammad mati, Abu Bakar mati. Semuanya tujuannya cuma satu, Abu Bakar mati. Sementara Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur, dangkal sekali. Gua Sur itu bukan tempat yang cocok untuk bersembunyi, karena dia nggak dalam, dia dangkal sekali. Hilir mudik mereka di depan mulut gua. Abu Bakar gelisah. Melihat bahaya di depan mata, Abu Bakar gelisah. Itu manusiawi aja. Tapi
Abu Bakar tidak tahan dengan gelisah. Akhirnya dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, seandainya seseorang di antara mereka melihat kakinya, tidak perlu masuk ke gua ini, menunduk melihat kaki saja kita ketahuan. Itu menunjukkan betapa gelisahnya Abu Bakar. Kata Nabi SAW, ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Abu Bakar, kamu tahu enggak, di dalam gua ini ada kamu, ada aku, dan ada Allah nomor 3. Kita enggak berdua, kita bertiga. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Saat itu Allah turunkan sakinah ke dalam hatinya Abu Bakar. Apa sakinah di sini? Setelah Abu Bakar mampu membangun keyakinannya justru dalam situasi yang sangat darurat, ini yang dinamakan dengan sakinah. Kalau Anda sakinah dengan dompet yang masih tebal, itu bukan sakinah. Tapi kalau Anda tetap tenang justru dengan dompet Anda yang udah 3 hari teriak-teriak kecekik sudah, itu dinamakan sakinah. Di dalam Al-Quran ada 6 ayat sakinah. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, saya nggak pernah gelisah dalam satu urusan apapun, lalu aku bacakan 6 ayat-ayat sakinah, melainkan gelisah aku kemudian hilang. Baiklah jemaah sekalian, oleh sebab itulah dalam segala keadaan hidup ada zikir. Di dalam musibah ada zikir, dalam keadaan sulit ada zikir, ketika terlilit hutang piutang ada zikir. Apa gunanya? Gunanya agar hati yang sedang terombang-ambing dengan musibah, terombang-ambing dengan hutang piutang, terombang-ambing dengan kesulitan, begitu berzikir, Anda merasakan kehadiran Allah dan disitulah Anda akan tenang. Situlah Anda akan tenang. Baik, jadi nafsul mutmainnah yang pertama melepaskan ragu dengan yakin. Dan ini bukan pekerjaan gampang. Karena membangun keyakinan yang dimaksud bukan membangun keyakinan di atas fakta, bukan membangun keyakinan di atas satu argumentasi, tapi membangun keyakinan murni, bahan bakunya adalah iman. Hutang kamu berapa? Oh, hutang saya ratusan juta. Selesai enggak? Saya yakin. Emang udah kerja, saya masih nganggur. Bagaimana kamu yakin? Saya udah berdoa, saya udah berzikir, semua yang disarankan Nabi saya udah laksanakan dan Allah nggak mungkin mengabaikan. Saya yakin hutang piutang saya lunas yang sangat banyak, justru saya sedang nganggur. Saya nggak melihat hutang piutang lunas karena saya punya uang, tapi saya yakin hutang piutang lunas karena keimanan saya bahwa Allah akan membantu dan saya udah minta bantu. Kecuali kalau Anda nggak berdoa. Makanya dengar baik-baik ya. Kalau Anda berdoa dan Allah belum mengasih, itu namanya Anda menunggu pemberian Allah. Tapi kalau misalnya Anda nggak berdoa, Anda nunggu apa? Paham maksud saya? Nih, saya berdoa, ya Allah lepaskan kesulitanku. Sudah 2 minggu berdoa, kesulitan belum selesai. Iya, memang belum selesai, tapi saya lagi nunggu. Nunggu ya karena saya udah minta. Orang yang meminta itu sedang menunggu. Nah kalau Anda memang nggak berdoa, Anda nggak meminta kepada Allah, lantas Anda mau nunggu apa itu? Dan orang yang menunggu itu adalah optimis. Orang yang menunggu itu optimis. Orang yang nggak ada yang ditunggu itu yang bikin kita stres. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati. Ini poin pertama atau syarat pertama nafsul mutmainnah, melepaskan keraguan-raguan dengan keyakinan. Ini sangat berat. Karena membangun keyakinan yang dimaksud di sini bukan membangun keyakinan dengan fakta, bukan membangun keyakinan dengan argumentasi, tapi membangun keyakinan murni dengan keimanan. Saya beriman Allah Maha membantu. Saya beriman Allah Maha mendengar. Saya beriman Allah Maha memberi kemudahan. Iman itulah modal aku yakin bahwa kesulitanku akan selesai.
Tadi sudah bilang contoh, laki-laki Afghanistan di Guantanamo itu, dia yakin lepas, melebihi dia yakin matahari terbit. Dia yakin berdasarkan fakta enggak? Dia yakin berdasarkan indikasi-indikasi enggak? Satu-satunya keyakinan saya akan lepas bahwa saya beriman Allah Maha menolong. Saya beriman Allah Maha membantu. Saya beriman Allah Maha menyelamatkan. Keinginanku kepada Allah itulah bahan aku membangun keyakinan itu. Ini bukan pekerjaan anak TK. Oh, ini pekerjaan yang sangat luar biasa. Di antara orang yang berhasil dalam hal ini tadi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Iya, kita kumandangkan azan sebentar. Udah sampai tadi. Udah sampai. Saya kirim materi baru. Iya, karena materi nafsul mutmainnah ini panjang, saya udah ringkas. Barusan saya kirim ke Pak Adi, mudah-mudahan nanti dikirimkan di WhatsApp group insyaallah taala. Baik, kita lanjut. Syarat nafsul mutmainnah yang kedua, wa minal jahli ilal ilmi. Melepaskan jahil dengan ilmu. Sebenarnya ini bagian dari yang pertama. Karena wilayah-wilayah jahil kita itu adalah wilayah kegelisahan. Dan wilayah-wilayah ilmu itu adalah wilayah keyakinan. Saya berikan Anda contoh. Ketika Nabi kita membuat perjanjian damai dengan orang Mekah melalui satu peristiwa yang bernama Sulhul Hudaybiyah. Akhirnya orang-orang Mekah mengirimkan delegasi mereka. Delegasi dan Nabi pun mencapai kata sepakat dan kesepakatan itu kemudian ditulis. Tulisan 1, kesepakatan 1, kesepakatan 2, 3 dan selanjutnya. Di antara kesepakatan bahwa Nabi harus kembali, nggak boleh masuk Mekah tahun ini. Kesepakatan yang kedua, kalau ada orang Mekah ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau ada orang Madinah datang ke Mekah boleh dibunuh. Itu beberapa kesepakatan tersebut. Ini Anda lihat kesepakatan ini sepenuhnya merugikan kaum muslimin. Maka Umar radhiyallahu anhu mendekati Nabi SAW. Beliau mengatakan, alasna alal haq, ya Rasulullah, kita ini benar. Kata Nabi, ya kita benar. Kata Umar, falimadha nardat nadiyata fi dinina. Kalau begitu kenapa kerendahan ini diterima? Kalau memang kita benar, kenapa kita menerima kerendahan ini? Ini klausul pertama, klausul kedua, semua klausul ini semuanya merendahkan kita. Kenapa diterima kalau kita benar? Nabi kita diam. Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu menjumpai Abu Bakar. Beliau mengatakan, wahai Abu Bakar, kenapa beliau terima? Abu Bakar mengatakan, alaisa huwa Rasulullah. Bukankah dia Rasulullah? Iya. Iya, dia Rasulullah. Kata Abu Bakar, bukankah beliau selalu mendapatkan wahyu dari Allah? Kata Umar, iya, dia selalu mendapatkan wahyu dari Allah. Kata Abu Bakar, kalau begitu biarkan dia. Allah enggak membiarkan nabinya tersalah. Apalagi itu mengandung bahaya untuk umat. Jadi di sini kita lihat ghirah Abu Bakar yang luar biasa membuat ghirah Umar maksud saya. Ghirah Umar yang luar biasa mendorong beliau mempersoalkan sikap Rasulullah SAW.
Seolah-olah Abu Umar saat itu belum menerima sikapnya Nabi, bahwa Nabi menerima perjanjian-perjanjian itu. Umar belum menerima. Tapi coba Anda lihat betapa tenangnya Abu Bakar dan betapa galaunya Umar radhiyallahu taala anhu. Maka di kemudian hari Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, kata Umar, saya punya satu keinginan. Seandainya aku lahir setelah hari itu. Seandainya aku lahir setelah hari itu. Artinya Umar mengutuk dirinya sendiri atas sikap beliau terhadap Nabi, sehingga beliau mengatakan, seandainya waktu itu aku belum lahir. Nah, jadi maksudnya di sini jamaah sekalian, apa yang membuat Umar radhiyallahu anhu mempersoalkan sikap Rasulullah SAW? Jawabannya jahil. Beliau nggak ngerti kenapa Nabi mengambil sikap itu. Ketidakmengertian membuat kita kadang-kadang tersiksa, membuat kita kadang-kadang nggak nyaman. Ketidakmengertian itu. Makanya syarat nafsul mutmainnah yang kedua, Anda harus mampu melepaskan jahil dengan ilmu. Anda harus mampu melepaskan ketidakmengertian Anda dengan ilmu. Semua ketidakmengertian itu semuanya membuat Anda tidak mutmainnah. Anda nggak akan tenang. Maka supaya Anda bisa mutmainnah, supaya Anda bisa tenang, lepaskan ketidakmengertian, lepaskan kejahilan dengan ilmu. Dengan ilmu. Makanya ulama-ulama terdahulu mereka nggak pernah gelisah. Gelisah berlebihan maksud saya. Subhanallah, mereka sama kita gelisah itu kan manusiawi ya. Tidak ada orang nggak gelisah. Bedanya mereka dengan persoalan yang besar gelisahnya kecil. Kalau kita sebaliknya, dengan persoalan yang kecil gelisahnya besar. Paham tidak? Percayalah jamaah sekalian, gelisah Anda atas satu persoalan pasti selalu lebih besar daripada persoalannya. Jarang-jaranglah orang akhir zaman ini gelisahnya lebih kecil dari persoalan. Itu zaman dahulu itu. Artinya itu dunianya orang-orang berilmu. Mereka berilmu sehingga walaupun ada situasi gelisah, walaupun ada situasi persoalan, gelisah mereka atas persoalan yang besar itu selalu kecil. Nah, kalau kita sekali lagi sebaliknya, sekecil apapun persoalan, gelisah kita luar biasa. Cuman jerawat 3 hari nggak pecah aja gelisahnya luar biasa. Pergi ke dokter, ini dokter jangan-jangan tumor ini, jangan. Persoalan jerawat 3 hari nggak pecah. Persoalan kecil tapi gelisahnya selangit. Ada apa itu jemaah sekalian? Jawabannya jahil alias ketidakmengertian kita tentang satu persoalan itu membuat kita memang tidak mutmainnah, membuat kita nggak akan tenang. Jadi kalau Anda ingin tenang, hilangkan ketidakmengertian itu dengan ilmu. Hilangkan ketidakmengertian itu dengan ilmu. Baik. Kemudian syarat nafsul mutmainnah yang ketiga, lepaskan lalai dengan zikir. Oh, ini sangat penting. Makanya Anda lihat dalam Al-Quran, Allah mensyaratkan ketenangan hati itu dengan zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul. Ingatlah, hanya dengan zikir itu saja hati ini bisa tenang. Nah, ketika Allah syaratkan zikir untuk ketenangan hati, kita pun bisa menyimpulkan, tanpa zikir hati ini nggak akan tenang. Uang banyak, aset banyak, kalau tidak ada zikirnya hati Anda tetap nggak akan tenang. Tenangnya hati itu bukan dengan benda-benda itu. Tenangnya hati itu hanya dengan nama Allah. Karena Allah menciptakan hati ini untuk Allah. Maka tenangnya hati hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada tulisan Imam Ibnu Qayyim bagus sekali tentang ghaflah, tentang lalai. Beliau mengatakan al-ghaflatu qahtul qalbi wa ala qadri al-ghaflati yakunu al-bu'du 'anillah. Al-ghafilu yastawhishu at-ta'at. Ini 3 poin penting. Beliau mengatakan kelalaian itu lawan dari zikir. Kalau Anda zikir, itu zikir namanya. Tapi kalau Anda enggak zikir, itu namanya lalai. Kata Imam Ibnu Qayyim, kelalaian itu adalah qahtul qalbi. Menunjukkan jiwa yang sangat kering kerontang. Jadi jiwa 100% akan kering kerontang, tidak akan menumbuhkan taman bahagia kalau tidak ada zikir. Maka beliau mengatakan lalai itu indikasi hati yang sangat kering. Ala qadaril ghaflati yakunul bu'du 'anillah. Oh, ini serius sekali. Kata Imam Ibnu Qayyim, sesuai kadar kelalaian itulah kadar jauhnya Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kadar kelalaian kita itu kadar jauhnya kita dengan Allah, dan kadar zikir kita itu kadar dekatnya kita dengan Allah Azza wa Jalla. Dan itu masuk akal ya, masuk akal. Anda yang setiap saat menyebut nama Allah, pasti Anda merasa dekat dengan Allah itu. Anda yang setiap saat menyebut nama Allah, pasti Anda merasakan akrab dengan Allah itu. Kadang-kadang sebagian orang gitu ya, dalam keadaan sulit, Allah itu maha menolong, tapi seringkali kita nggak sadar ada Allah yang maha menolong dalam keadaan sulit kita. Kenapa nggak sadar? Ya, kalau nggak akrab dengan Allah, kita nggak merasakan adanya Allah itu. Sehingga dalam keadaan sulit bahkan kita nggak rasakan ada yang maha menolong. Tapi kalau Anda dekat dengan Allah karena zikir, Anda akan merasakan adanya Allah. Bahkan Anda merasakan akrab dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga persoalan sekecil apapun Anda langsung lapor dengan Allah. Anda langsung berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, banyak sekali orang yang sakit justru tidak berdoa sembuh. Obat. Doa sembuhnya tidak seberapa. Bukan dia nggak sadar aja, oh iya saya nggak sadar, saya belum berdoa. Nah, jadi gimana pun jemaah sekalian, kalau Anda terus menyebut nama Allah, bagaimanapun antum akan merasakan dekat dengan Allah. Nah, rasa dekat Allah itulah yang mematahkan keinginan maksiat itu. Keinginan itu tidak ada karena Anda merasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi munculnya keinginan kita untuk mengkhianati Allah dengan dosa A, dengan dosa B, dengan dosa C, itu karena Anda nggak merasakan situasi dan nuansa dekat dengan Allah, maka muncul keberanian Anda menantang. Berikutnya beliau mengatakan al-ghafilu yastawhishu ta'at. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, setiap orang yang sedikit zikir, artinya orang yang lalai, setiap orang yang lalai yang sedikit zikir, yastawhishu ta'at, pasti mereka enggak akan menemukan nyamannya ketaatan. Orang-orang yang sedikit zikir enggak mungkin nyaman dengan salat. Enggak mungkin mereka nyaman dengan tilawah. Enggak mungkin mereka bahagia dengan puasa. Enggak mungkin mereka rindu dengan salat malam. Kenapa? Karena kata Ibnu Qayyim, semua orang yang lalai, artinya orang yang sedikit berzikir, yastawhishu ta'at, pasti mereka tidak nyaman dengan ketaatan. Salat enggak nyaman, puasa enggak nyaman, salat malam enggak nyaman. Enggak ada kerinduan mereka dengan kebaikan itu. Kenapa? Karena hati kalau sudah lalai, kalau sudah dipisahkan dari zikir, maka hati ini enggak lagi merindukan kebaikan. Hati ini enggak lagi menginginkan ketaatan.
Hati ini nggak lagi berambisi untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Baik, itu 3 ya. Insyaallah 4, 5, 6, 7 kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Kesimpulan, nafsul mutmainnah syarat pertama, lepaskan ragu dengan yakin. Yang kedua, lepaskan jahil, ketidakmengertian dengan ilmu. Yang terakhir, lepaskan kelalaian dengan zikir sebanyak-banyaknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.